Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Kapolres Pekalongan AKBP Rahman C. Yusuf bergerak cepat meninjau infrastruktur vital di wilayah pegunungan yang kondisinya mengkhawatirkan. Pada Selasa tanggal 2 Desember 2025, Kapolres memimpin langsung pengecekan lokasi jembatan penghubung antara Desa Trajumas dan Desa Bodas, Kecamatan Kandang Serang. Kapolres bersama rombongan tiba di Mapolsek Kandang Serang dan langsung menuju lokasi jembatan untuk melakukan pengecekan. Kunjungan ini dihadiri lengkap oleh unsur Forkopimcam, termasuk Kabaklok Kompol Busono, Kapolsek Kandang Serang Ibtu Slamet Riyadi, perwakilan dan Ramil, Kasihumas Ibda Warsito serta Kepala Desa Trajumas dan Bodas, tokoh masyarakat hingga kepala sekolah setempat. Jembatan penghubung yang dicek Kapolres tersebut memiliki panjang sekitar 10 meter dan lebar 4 meter. Saat ini kondisi jembatan rusak parah dan dinilai sangat mengancam keselamatan warga. Meskipun rusak berat, jembatan ini merupakan akses vital dan satu-satunya penghubung antara dua desa. Lebih memprihatinkan lagi, jembatan ini digunakan setiap hari oleh para pelajar untuk menyeberang ketika berangkat maupun pulang sekolah. AKBP Rahmat menekankan pentingnya sinergi Forkopimda dan instansi terkait untuk mencari solusi cepat terhadap kerusakan infrastruktur yang membahayakan publik. Pengecekan ini menjadi langkah awal Polres Pekalongan dalam mendorong percepatan perbaikan demi keselamatan masyarakat khususnya para pelajar. Dari Humas Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. 7 personel SAR Batalion Asat Brimob Polda Sumatera Utara di bawah pimpinan Wandaki 3 pelopor Ibtu Yawardi turun langsung mendistribusikan bantuan logistik kepada warga yang belum mendapatkan suplai bantuan di Desa Bondandolok, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis 4 Desember 2025. Tim SAR Batalion A Satbrimob Polda Sumatera Utara berangkat dari Posko Brimob Pandan menuju Desa Bonandolok melalui medan ekstrim, terdiri dari 23 titik longsor dan 3 diantaranya memutus total akses kendaraan. Perjalanan yang biasanya dapat ditempuh lebih cepat, kali ini memakan waktu hingga 5 jam. Bantuan bahan pokok termasuk beras dan mie instan dibawa secara manual menggunakan tas-tas operasional Brimob agar tetap bisa sampai ke tangan warga terdampak yang belum mendapatkan suplai logistik sejak peristiwa longsor terjadi. Kondisi warga di Desa Bonandolok terbilang memprihatinkan. Di tengah akses terputus dan cuaca buruk, bantuan yang masuk ke wilayah ini masih sangat minim, sehingga kehadiran Brimob menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan secara cepat dan merata. Ibtu Yawardi Wadanki 3 pelopor menegaskan bahwa tantangan terbesar adalah kondisi medan dan akses yang terputus total. Namun, demi mendukung pemulihan wilayah dan memastikan warga tidak kehabisan logistik, personel Brimob tetap berjuang untuk menembus medan berbahaya demi keselamatan dan kemanusiaan. Kemarin kita bergabung dengan tim relawan dari Mapel, personel SAR Brimob Polda Sumut, bergabung dengan tim relawan Mapel, bergerak dari Posko Pandan menuju Desa Aek Paromonan sampai titik longsor yang pertama yang tidak bisa dilewati dengan akses kendaraan. Kegiatan kita adalah membawa bantuan kepada masyarakat berupa beras dan Indomie dengan sarana yang ada. Kita menggunakan tas pembagian dari Brimob untuk membawa sarana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan di Desa Bonandolok. Tantangan terbesar yang kita hadapi adalah cuaca medan. Cuaca kemarin ada hujan, yang kedua medannya yang terputus. Ada beberapa titik longsor yang harus kita lewati. Yang pertama adalah titik longsor di Desa Paromonan. Awal bergerak kita dari Desa Paromonan menuju Desa Dolok
Kondisi masyarakat yang berada di lokasi Desa Bonandolo, kita lihat masih memperhatikan. Kenapa? Karena bantuan yang ada kepada mereka masih cukup minim. Sehingga dari laporan kita membawa bantuan yang ada yang bisa menopang kehidupan mereka untuk beberapa hari ke depan. Harapan masyarakat kepada kami adalah pertama, mereka membutuhkan akses jalan penghubung antara tempat mereka menuju kota Sibolga. Kenapa? Karena dari perjalanan yang kami hadapi ada 23 titik longsor yang harus dihadapi dengan 3 longsor yang memutus badan jalan. Sehingga mereka tidak bisa menuju kota Sibolga untuk kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Sehingga mereka berjalan dari desa mereka menuju kota Sibolga itu kurang lebih 5 jam perjalanan. Operasi kemanusiaan ini meneguhkan komitmen Polri untuk hadir secara humanis di setiap titik bencana, khususnya di daerah terisolasi yang sulit dijangkau. Melalui dedikasi anggota BRIMOB, Polri menunjukkan komitmen untuk memberikan layanan terbaik demi keselamatan dan ketentraman masyarakat terdampak bencana. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Andi Putra, Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat menyelenggarakan doa bersama lintas agama sebagai wujud solidaritas terhadap korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Acara digelar di Aula Ditlantas Polda Jabar dan diikuti sekitar 200 peserta serta jajaran Polres se-Jawa Barat melalui konferensi video pada Kamis 4 Desember 2025. Polda Jawa Barat menggelar doa bersama untuk para korban dan penyintas bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Ditlantas Polda Jabar yang diikuti oleh PJU Polda, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat. Doa lintas agama dipimpin oleh ulama Islam dan pemuka agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Suasana hikmat pun menyelimuti ruang aula selama sesi doa dipanjatkan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan doa bersama ini menjadi bentuk solidaritas Jawa Barat terhadap masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera. Ia pun mengungkapkan rasa keprihatinan atas bencana besar yang terjadi pada akhir November 2020 lalu. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengikuti kegiatan secara daring dari Polresta Cirebon. Sementara Wakapolda bersama para pejabat utama dan juga tokoh agama hadir secara langsung. Kegiatan ini bertujuan membangun kebersamaan dan meningkatkan toleransi antar umat beragama di Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan juga ia berharap agar doa bersama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sambutannya, Kapolda juga menyoroti tragedi yang melanda wilayah Sumatera pada tanggal 24 hingga 25, di mana air bah besar secara tiba-tiba mengakibatkan ratusan korban meninggal dan ribuan mengungsi. Ia mengajak semua hadirin untuk bersatu dalam doa demi kekuatan dan ketabahan para korban. Puncak acara adalah pembacaan doa lintas agama yang dipimpin 6 tokoh agama representasi dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka bersama-sama memanjatkan doa untuk para korban bencana, para petugas, dan keselamatan bangsa Indonesia. Acara doa bersama ini diharapkan menjadi momen penguat solidaritas dan kerukunan antar umat beragama di Jawa Barat. Demikian kegiatan dari Polda Jawa Barat, saya Bribda Fikri undur diri, salam presisi. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pasukan BRIMOB 1 mengoperasikan dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak banjir di Aceh Tamiang. Layanan ini mulai beroperasi pada Kamis malam 5 Desember 2025, berpusat di Kompleks Islamic Center Aceh Tamiang. Silakan antri. Ayo. Antri, buat barisan. Sejak dibuka, mobil dapur lapangan tersebut langsung diserbu oleh para warga. Dari anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia tampak mengantri dengan tertib sambil membawa piring dan tempat makan. Mereka menerima paket nasi hangat lengkap dengan lauk mie instan dan telur yang disajikan langsung dari mobil dapur lapangan BRIMOB. Bagi para warga, kehadiran dapur umum ini bukan hanya menjawab kebutuhan dasar akan makanan, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan kepedulian negara di tengah situasi darurat.
Di sela-sela antrian, warga saling menyapa dan saling menguatkan, menciptakan suasana kebersamaan di tengah bencana. Sejumlah warga yang menyampaikan apresiasi atas respon cepat Brimob yang dinilai hadir pada saat yang paling dibutuhkan. Mereka berharap pelayanan dapur lapangan dapat terus berlanjut hingga kondisi berangsur normal dan warga dapat kembali ke rumah masing-masing. Upaya Brimob melalui pengoperasian dapur lapangan ini menjadi bagian dari dukungan nyata kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat banjir, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak tetap terpenuhi. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Polda Sulawesi Utara mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui program Polda Sulut Peduli untuk masyarakat terdampak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengiriman bantuan kemanusiaan ini dilakukan pada Jumat 5 Desember 2025 dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pengiriman bantuan kemanusiaan Polda Sulawesi Utara tersebut dilepas oleh Wakapolda Sulut, Brigjen Pol Awistiono, didampingi para pejabat utama di depan lobi utama Mapolda Sulawesi Utara. Kegiatan ini juga dihadiri para pengurus Bayangkari daerah Sulawesi Utara. Melalui program Polda Sulut Peduli ini, Polda Sulawesi Utara menghimpun bantuan yang terdiri dari 25 ton sembako lainnya berupa beras, minyak goreng, mie instan, termasuk air mineral. Saya lepas untuk Polda Sulawesi Utara peduli terhadap bencana alam musibah yang ada terjadi di wilayah Sumatera. Kita sama-sama mendengar, kita juga sama prihatin musibah bencana banjir, tanah longsor di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang kita sama-sama lihat banyak memakan korban. Tentunya kita sebagai umat manusia dan anggota Polda Sulawesi Selatan atas perintah Bapak Kapolda telah berdonasi dan telah dikoordinir oleh Karo SDM dan Irwasda untuk melaksanakan kepedulian ini, dan sudah terkumpul sementara ini sekitar 25 ton sembako, mulai dari beras, kemudian minyak goreng, kemudian Indomie, termasuk juga aqua karena memang di sana membutuhkan air mineral. Tentunya ini kami mesti buka waktu 1-2 hari ini kesempatan untuk rekan-rekan dari Polda Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara untuk semuanya berdonasi untuk sama-sama membantu warga masyarakat yang terdampak dari bencana di wilayah Sumatera tersebut. Nanti teknis akan kita serahkan kepada Kabitumas. Kebetulan Kabitumas ini kita diperintahkan Bapak Kapolda untuk langsung menjadi LO-nya yang berkoordinasi dengan Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Utara, dan Polda Aceh. Tentunya nanti kita tetap koordinasi dengan Polda setempat untuk penyalurannya. Beberapa waktu yang lalu di akhir November, Bapak Kapolda juga sudah melaksanakan upacara tanggap bencana. Tentunya ini juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk waspada karena ada beberapa hari ini ada peringatan dari BMKG terkait adanya siklon yang kemungkinan bisa menimpa di wilayah kita. Ada beberapa daerah yang memang sudah disebutkan di wilayah Indonesia ini, termasuk di wilayah Sulawesi Utara. Tentunya ini juga kita waspadai. Curah hujan juga akhir-akhir ini sudah mulai tinggi. Tentunya terkait dengan tanah longsor, musibah banjir, kita juga sama-sama dan kita sudah siap sedia untuk melakukan perbantuan termasuk kesiapan pasukan kita. Dari Humas Polda Sulawesi Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.